Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam presentasi saya tentang analisis data mahasiswa kedokteran dengan menggunakan Power BI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu melalui sebuah dashboard interaktif yang dirancang berdasarkan dataset yang berfokus pada aspek kesehatan mahasiswa kedokteran. Nah, mari kita mulai dengan memahami gambaran umum dari apa yang nanti saya akan jelajahi ke depannya untuk penjelasan selanjutnya. Oke, nah tujuan dari analisis ini ya, yang pertama itu untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai kesehatan dan profil mahasiswa kedokteran berdasarkan data yang eh, telah saya kumpulkan. Saya akan mengeksplorasi faktor-faktor seperti golongan darah, tekanan darah, eh, terus jumlah kolesterol, terus ada diabetes, jenis kelamin, tekanan jantung, berat, tinggi, dan eh, orang yang merokok, dan masih banyak variabel yang lainnya mungkin memiliki dampak pada kesehatan mereka. Nah, dengan demikian, saya berharap bahwa analisis ini akan memberikan sebuah informasi yang berharga bagi berbagai pihak terkait. Oke, mungkin dari dataset ini sebelumnya kita memasuki penjelasan yang lebih detail. Mari kita kenali dulu dataset yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan dataset yang mencakup informasi dari berbagai mahasiswa kedokteran yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Nah, data mencakup variabel seperti ada nama dan ID mahasiswa, terus ada golongan darah, tekanan darah, usia dan jenis kelamin, status perokok atau bukan, dan masih banyak. Nah, dashboard ini dirancang dengan memiliki beberapa komponen utama yang memungkinkan kita ini untuk menjelajahi data dengan lebih baik. Saya telah merancang tata letak yang interaktif untuk memudahkan kalian dalam memahami informasi yang dibuat. Mari kita lihat beberapa komponen utama dari dashboard ini. Nah, komponen dari dashboard ini kita melihat di sini ada average of cholesterol by blood type. Nah, di sini adalah beberapa rata-rata orang yang terkena kolesterol dari golongan darah. Nah, di sini kita bisa melihat golongan darah B. Nah, untuk golongan darah B, rata-rata yang terkena kolesterol adalah 1847,64 atau 20,3%. Nah, di sini adalah untuk golongan darah O. Rata-rata yang terkena kolesterol itu ada 1845,49 atau 20,01%. Nah, di sini adalah untuk golongan darah yang tidak eh, tidak ada datanya, tidak ada data golongan darahnya dengan rata-rata 1845,45 20%. Nah, untuk golongan darah A di sini menjadi rata-rata kolesterol 1842,63 atau 19,98%. Nah, di sini atau kisaran 1,84 juta. Nah, di sini untuk golongan darah AB untuk rata-rata kolesterolnya 1842,37 atau 19,97% atau 1,84 juta. Nah, di sini kita bisa melihat dari rata-rata kolesterol yang dilihat dari golongan darah. Di sini kan ada golongan darah B, golongan darah O, golongan darah yang tidak terdeteksi, golongan darahnya apa, golongan darah A, golongan darah B. Oke, baik, selanjutnya ini adalah jumlah dari golongan darah. Jadi jumlah mahasiswa dari golongan darah berdasarkan student ID. Nah, di sini ada untuk tipe A sendiri ada 36 juta. Untuk tipe B ada 41K atau 41 juta. Di sini ada golongan darah AB 40 juta dan golongan darah O 41 juta.
Ya, kita bisa melihat dari total ini. Nah, sini adalah grafik yang menggunakan cluster column chart. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah atau count of smoking by blood type and age. Jadi, mahasiswa kedokteran yang dilihat mahasiswa kedokteran yang merokok dilihat dari golongan darah dan usia. Oke. Nah, di sini untuk datanya di atas adalah usia, ini adalah jumlah orang yang merokok, dan ini golongan darah. Nah, untuk golongan darah O, di sini kita bisa melihat datanya. Nah, untuk golongan darah O di sini bervarian. Untuk usia 180 golongan darah O, jumlah orang yang merokoknya ada 2.105. Nah, selanjutnya untuk kita bisa melihat dari datanya saja, ini sudah kelihatan ada golongan darah dan usia dan jumlah yang merokok. Oke, nah di sini untuk golongan darah B ada dengan usia 230, golongan darah B totalnya ada 2.032. Nah, kita sudah bisa melihat dari setiap data golongan darahnya, jumlah golongan darah dan usianya, kita bisa melihat jumlah orang yang merokok. Nah, kita bisa melihat di sini dengan menggunakan cluster column chart. Nah, jadi kita bisa mengetahui nih untuk kita bisa memvisualisasikan untuk golongan darah dan usia berapa jumlah orang yang merokok. Nah, di sini kan untuk golongan darah A usia 230, count of smoking-nya 1979. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah count of diabetes by age and gender. Nah, artinya ini adalah jumlah diabetes dari yang dilihat dari usia dan jenis kelamin. Nah, kita bisa melihat di sini saya menggunakan cluster bar chart. Ini adalah chart bar yang dimana kita bisa melihat untuk gender yang tidak diketahui ini blank. Nah, untuk ini female, perempuan, dan laki-laki. Nah, untuk di sini kita bisa melihat data orang yang terkena diabetes dilihat dari usia dan jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin di sini kita bisa melihat jenis kelamin perempuan di umur 340 untuk jumlah diabetesnya adalah 4.164. Nah, kita bisa melihat dari sini, misalnya kita melihat di umur melihat laki-laki. Nah, di sini datanya langsung berubah untuk data ini untuk di usia 310 dengan jenis kelamin laki-laki untuk jumlah orang yang terkena diabetesnya ada 4.286. Nah, di sini kita bisa melihat nih hasil dari ininya, perhitungannya dengan menggunakan card untuk jumlah tipe A yang terkena diabetes adalah 1020. Ini sudah mencakup semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk tipe B-nya ada 921, untuk tipe AB-nya 985, untuk tipe O-nya, golongan darah O-nya, totalnya 937. Dan masih bisa kita visualisasikan dari beberapa golongan darah. Di sini kan ada golongan darah A, golongan darah B, ada golongan darah B, ada golongan darah O, dan ada golongan yang tidak terdeteksi, termasuk golongan darah apa. Oke, baik. Selanjutnya ini kita sudah membahas dari perhitungan orang yang terkena diabetes berdasarkan usia dan jenis kelamin. Baik, selanjutnya, nah di sini adalah total perokok yang dilihat dari usia dan jenis kelamin.
Nah, untuk total perokok semuanya ada 162.001. Nah, di sini kita melihat 162.001. Nah, untuk jumlah perempuan yang merokok ada 81.300. Nah, untuk laki-laki jumlah yang merokoknya ada 80.998. Nah, kita bisa melihat nih, ini tuh saya menggunakan tree map, decomposition tree. Maaf, saya menggunakan decomposition tree yang dimana dari total orang yang merokok ini kita pecah lagi, kita visualisasikan lagi ada berapa orang yang eh, laki-laki dilihat dari usianya dan uh, perempuan total yang merokok. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah melihat nih dari beberapa laki-laki dan perempuan totalnya merokoknya ada berapa. Nah, kita pecah lagi dilihat dari usianya. Nah, untuk usia yang laki-laki di sini, baik. Nah, ini adalah usianya untuk umur 250, ini sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Di umur 250 untuk total yang merokoknya adalah 4.257. Nah, coba kita menggunakan female. Oke, di sini kita sudah bisa melihat nih data-datanya. Untuk di umur 240, di usia 240, jumlah perokoknya ada 4.237. Coba kita visualisasikan datanya di sini. Untuk data perempuan, misal nilai yang tertinggi dari jumlah perokok. Nah, ini adalah data yang tidak terketahui. Nah, usia yang tidak diketahui. Sini untuk perempuan di umur 280, total yang merokoknya ada 4.516. Nah, ini adalah data perempuan dan laki-laki. Tadi sudah terlihat beberapa datanya di orang yang merokok, jumlah perokok dari setiap usia dan jenis kelamin. Oke, baik. Selanjutnya, nah di sini juga kita bisa melihat nih. Misalnya kita mengklik ini, email. Nah, untuk tipe A-nya, nah di sini kan hanya memvisualisasikan gender dan age atau jenis kelamin dan usia. Nah, di sini kita bisa melihat dari golongan darahnya orang yang perokok. Untuk tipe A-nya yang merokok ada 1.780, dari tipe B-nya ada 1.882, dari golongan darah AB-nya 1.842, untuk golongan darah O 1.808. Nah, di sini kita bisa melihat juga untuk count of smoking berdasarkan golongan darah dan usia. Nah, sudah jelas? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan visualization yang menggunakan matrix. Nah, sini kita bisa melihat nih matriksnya. Kita bisa melihat. Nah, kita bisa melihat nih di sini. Ini adalah data kolesterol yang dimana jumlah kolesterol dilihat dari golongan darah dan golongan darah B dan golongan darah A. Jadi ini tuh tingkat kolesterol yang dilihat dari golongan darah. Nah, dengan ini kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa sendiri. Nah, kita bisa melihat nih hasil dari data yang sudah ada di dataset ini untuk mahasiswa kedokteran. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih sudah bergabung dalam presentasi ini. Mari kita lanjutkan dengan menjelajahi dashboard dan menggali wawasan yang lebih berharga dan data kesehatan mahasiswa kedokteran ataupun dataset yang lainnya yang bisa kita visualisasikan di Power BI.